Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses. Pengertian dan tujuan dari metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasi biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi. Tujuan dari metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Karakteristik metode harga pokok proses sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang berikutnya, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang berikutnya, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang berikutnya, perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya promosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses-proses tertentu. Dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses, yaitu yang pertama, perhitungan biaya rata-rata tertimbangan atau weighted average costing. Merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya dalam keadaan setengah jadi dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan, sehingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit yang sama. Yang berikutnya, perhitungan biaya FIFO. Memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu. Laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai barang dalam proses atau work in process akhir. 5 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menghitung unit fisik. Langkah kedua, menghitung unit ekuivalen. Langkah ketiga, menghitung biaya per unit. Langkah keempat, menghitung total biaya. Langkah kelima, menghitung pembebanan biaya ke barang jadi dan ke barang WIP akhir. Berikut adalah contoh soal. PT Mustika Ratu memproduksi kosmetik berupa foundation. Setiap produk melewati 2 departemen, yaitu Departemen Pencetakan, Departemen 1, dan Departemen Pengujian, Departemen 2. Kasus pertama, pada bulan Januari di Departemen 1, informasi yang ada adalah sebagai berikut. Unit fisik, WP awal 0, mulai masuk dan diproses 800 unit, selesai dan ditransfer 800 unit. Biaya total, biaya yang ditambahkan, yaitu bahan baku langsung sebesar 40 juta rupiah, biaya konversi sebesar 32 juta rupiah. Lalu pada kasus kedua, bulan Februari di Departemen 1, informasi yang ada adalah sebagai berikut. Unit fisik, WP awal sebesar 0, mulai masuk dan diproses sebesar 800, selesai dan ditransfer sebesar 350, WP akhir dalam kurung 100% bahan baku dan 50% konversi sebesar 450 unit.
Lalu biaya total, biaya yang ditambahkan bahan baku langsung sebesar 40 juta rupiah karena 100% bahan baku, dan biaya konversi sebesar 16 juta rupiah karena 50% biaya konversi. Lalu jawabannya untuk kasus yang pertama. Bulan Januari di Departemen 1, perhitungan biaya produk untuk PT Mustika Ratu adalah sebagai berikut. Biaya total sama dengan 40 juta ditambahkan dengan 30 juta rupiah sama dengan 72 juta rupiah. Jadi biaya per unit produk foundation adalah sebesar 90.000 rupiah per unit yang didapat dari 72 juta dibagi dengan 800 unit. Didapatlah hasil 90.000 rupiah per unit. Lalu untuk jawaban kasus kedua, disajikan tabel sebagai berikut. Pada kolom unit fisik terdapat WP awal dengan jumlah unit 0, unit masuk dan diproses sebesar 800 unit, jumlah input sebesar 800, unit selesai dan ditransfer sebesar 350, yang di mana unit ekuivalennya bahan baku langsung sebesar 350 dan konversi sebesar 350. Lalu pada WP akhir, jumlah unit sebesar 450, bahan baku langsung sebesar 450, konversi sebesar 225, yang didapat dari 450 dikalikan dengan 50%. Lalu berikutnya jumlah output. Jumlah output 800 dan BBL 800 yang didapat dari 350 ditambahkan dengan 450 didapatlah hasil 800. Lalu yang berikutnya konversi. Konversi yang didapat dari 300 jumlah output sebesar 575 yang didapat dari 350 ditambahkan dengan 225 didapat hasil 575. Lalu yang berikutnya adalah tabel biaya yang ditambahkan dengan total biaya 56 juta rupiah yang didapat dari 40 juta ditambahkan dengan 16 juta yang sudah dihitung di slide sebelumnya. Lalu unit ekuivalen bahan baku langsung sebesar 800 unit yang juga output yang sudah ada di perhitungan slide sebelumnya. Lalu biaya konversi sebesar 575. Maka ada biaya per unit ekuivalen pada kolom bahan baku langsung sebesar Rp50.000 yang didapat dari 40 juta dibagi dengan 800 unit didapatlah hasil Rp50.000 per unit. Lalu pada kolom biaya konversi 16 juta rupiah dibagi dengan 575 dapatlah hasil Rp27.826 per unit. Oke, lalu yang berikutnya adalah perhitungan total biaya. Pada produk jadi, bahan baku langsung bahan baku langsung 50.000 dikalikan dengan 350 unit didapatlah hasil Rp17.500.000. Lalu pada konversi besarnya rupiah sebesar 27.826 dikalikan dengan 350 unit didapatlah hasil Rp9.739.100. Lalu pada WP akhir, pada bahan baku langsung 50.000 dikalikan dengan 450 unit yang didapatlah hasil Rp22.500.000. Lalu pada konversi 27.826 dikalikan dengan 225 unit yang didapatlah hasil Rp6.260.850. Maka total biaya sebesar Rp59.999.950 yang didapat dari hasil Rp17.500.000 ditambahkan dengan Rp9.739.100 ditambahkan dengan Rp22.500.000 lalu ditambahkan dengan Rp6.260.850. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.